Sahabat pengacara Batak Tebak Langsung. Kali ini sahabat saya memberikan penjelasan yang lebih akurat dari video pengacara Batak Tebak Langsung dalam beberapa hari yang lalu, yang juga banyak direspon oleh publik, menyangkut berita viral di sosial media terkait penolakan dari seorang pendeta yang kita cintai dan kita hormati, yang menolak pemakaman dari seorang ibu jemaat HKBP di Bekasi karena adanya tas yang dimasukkan di dalam peti berisi rokok dan benda lain. Pada saat itu sahabat pengacara Batak Tebak Langsung membuat satu narasi. Karena berita itu viral, pengacara Batak Tebak Langsung memberikan narasi apakah yang menjadi dalil dan alasan dari sang pendeta untuk menolak pemakaman tersebut. Dalam beberapa hari kemudian sahabat, pengacara Batak Tebak Langsung mendapatkan satu jawaban dari hasil wawancara Bapak Pendeta Simanjuntak dengan salah satu media yang dituangkan dalam YouTube, bahwa dia tegas mengatakan dia melakukan itu karena ada konvensi atau konvensi HKBP 1951 dan adanya aturan dan peraturan HKBP yang menjadi landasan beliau menyatakan bahwa tidak boleh memasukkan benda lain di dalam peti tersebut yang ada kaitannya dengan hal-hal yang tidak berdasarkan firman Tuhan sesuai dengan konvensi dan aturan peraturan HKBP tersebut. Oleh karena itu sahabat, maka Pak Pendeta telah melakukan apa yang menjadi tugasnya, dan dia dengan tegas telah berani menyatakan apa yang seharusnya dia katakan berdasarkan firman Tuhan dalam Matius 5 ayat 37 yang mengatakan, jika iya hendaklah kamu katakan iya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih dari itu berasal dari si jahat. Artinya sahabat, memang firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua. Dia bisa memisahkan manakah yang baik dan tidak baik, manakah yang gelap dan terang. Karena firman Tuhan tidak bisa menerima yang abu-abu. Dalam pandangan firman Tuhan tersebut, maka tindakan dari hamba Tuhan tersebut dapatlah kita maklumi. Oleh karena itu jemaat, sebagai domba-domba yang baik, maka sepatutnya lah kita mendengarkan pengajaran-pengajaran yang baik. Dan marilah kita belajar dari peristiwa yang beberapa hari lalu viral ini, sehingga ke depannya kita sebagai orang yang beriman menjauhkan diri dari hal-hal yang bersifat anti kebenaran atas firman Tuhan. Dan dalam video ini sahabat, saya memberikan video jawaban dari sang pendeta atas wawancara yang dilakukan oleh media tertentu terhadap beliau, agar kita dapat memahami inilah kondisi real, objektif, dan apa yang menjadi landasan beliau, dan apa yang diimani beliau, dan apa yang menjadi peraturan dan aturan yang dia pegang untuk menyampaikan hal ini. Dan kita pun tetap mendoakan agar keluarga tetap bertumbuh dalam iman, keluarga yang berduka, keluarga Panggabean, agar tetap bertumbuh dalam iman dan menjadi anak-anak Tuhan yang lebih setia dan hidup di dalam iman yang lebih dewasa di kemudian hari. Demikianlah sahabat, semoga ada manfaat dari penjelasan pengacara Batak Tebak Langsung ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Oras. Jadi karena pendeta HKBP itu ada pijakannya ini dia.
Ya, ada RPP, ada konvensi namanya. Nah, seperti itu. Nah, jadi dan ini juga tentu berangkatnya dari Alkitab juga. Nah, di sini semua diterangkan Alkitab tidak boleh dimasukkan dan hal-hal lain yang itu bertentangan dengan iman Kristen. Nah, jadi saya ambil rokok, saya ambil Alkitab. Kemudian saya khotbah. Artinya sudah ibadah dimulai, ya, kemudian sudah bernyanyi, kemudian khotbah. Dalam khotbah saya mengatakan bahwa ini Bapak Ibu sebenarnya sudah menunjukkan ya aliran satu dalam konteks HKBP, karena ada rokok, ada Alkitab, ada tas, ada sepatu. Nah, saya perlu ingatkan bahwa Alkitab juga mengatakan tidak ada lagi hubungan orang mati dengan orang hidup. Ya, seperti itu. Apalah artinya Anda memberikan rokok? Kapan ibu itu akan menghisap rokok lagi? Bukankah rokok itu mending ya Anda ambil, Alkitab Anda masukkan, dia akan busuk menjadi tanah. Kapan ibu itu akan membaca Alkitab? Andai kan ibu ini waktu hidup dia tidak pernah membaca Alkitab, apalagi sudah mati. Kan? Nah, ini ada tas juga. Untuk apa tas ini? Apa ibu ini akan pergi ke mall? Kan tidak juga. Seandainya lah iblis memakai situasi ini, kemudian Anda melihat dari kejauhan ada mama bawa tas, Anda akan senang atau ketakutan? Pasti ketakutan. Iblis memanfaatkan, ya, seperti itu.